Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Andi Prasetyo, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian pesan bisnis. Apa sih pengorganisasian pesan bisnis itu? Nah, dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Nah, dalam pengorganisasian pesan bisnis itu terdapat hal-hal yang penting. Yang pertama yaitu subjek dan tujuannya harus jelas. Kemudian semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Kemudian ide-ide harus dikelompokkan dan logis. Lalu semua informasi penting harus sudah tercakup. Nah, dalam pengorganisasian pesan bisnis itu terdapat yang namanya pesan persuasif atau yang sering disebut AIDA. AIDA ini sendiri yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. AIDA sendiri itu merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention sendiri meyakinkan di bagian permulaan bahwa komunikator mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Kemudian interest sendiri komunikator menjelaskan relevansi pesan-pesan dengan audiens. Kemudian desire itu komunikator membuat audiens untuk mengubah keinginannya. Kemudian action yaitu komunikator menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan komunikator terhadap audiens. Nah, AIDA model sendiri itu berbentuk atau disimbolkan dengan piramida yang terbalik ke arah bawah, di mana attention sendiri itu memiliki proporsi yang besar, di mana ketika kita memberikan promo atau memasang promo di sosial media, orang-orang akan banyak melihat promo kita. Kemudian interest sendiri itu ketika seseorang itu tertarik atau mengunjungi website kita atau mengunjungi promo yang kita berikan. Kemudian desire itu ketika seorang sudah mengunjungi, kemudian orang itu bertanya lebih jauh tentang promo kita atau produk kita. Kemudian action sendiri itu ketika orang sudah bertanya, kemudian orang itu membeli atau menjadi pelanggan kita, itu merupakan action dari audiens. Nah, dalam pengorganisasian pesan bisnis itu terdapat yang namanya proposal. Proposal itu adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Biasanya sebelum seseorang melakukan kegiatan harus menulis proposal terlebih dahulu agar kegiatannya itu menjadi terencana. Nah, jenis proposal sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama proposal proyek, kemudian yang kedua proposal kegiatan. Nah, proposal proyek sendiri itu biasanya relatif lama dan misalnya contohnya yaitu proyek pembangunan jembatan misalnya. Nah, kemudian proposal kegiatan sendiri itu biasanya adalah suatu yang terencana. Artinya lebih waktunya itu lebih singkat daripada proposal proyek. Misalnya yaitu proposal kegiatan webinar atau proposal workshop. Kemudian isi proposal itu terdapat 5W 1H, di mana W yang pertama itu why, kemudian what, who, when, where, dan how. Why sendiri yaitu berhubungan dengan kenapa kegiatan acara harus dilaksanakan. Kemudian buat itu apa jenis kegiatan dan temanya yang berhubungan dengan proposal itu sendiri. Kemudian who itu berhubungan dengan sasaran kegiatan dan penyelenggara kegiatan.
lalu ada when, yaitu berhubungan dengan tanggal dan pelaksanaan kegiatan, kemudian ada where atau di mana tempat pelaksanaan kegiatan itu terjadi, kemudian ada how, yaitu konsep dan bentuk kegiatan itu sendiri. Nah, dalam proposal kegiatan itu sendiri terdapat format. Format yang pertama halaman sampul, berisi nama judul kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan dan penyelenggara yang bermaksud mengadakan kegiatan. Kemudian latar belakang, memuat tentang hal-hal apa saja yang melatar belakangi dan mendorong kemunculan ide kegiatan. Kemudian di dalam tujuan kegiatan terdapat kenapa atau untuk apa kegiatan tersebut direncanakan. Kemudian bentuk kegiatan berisi tentang format kegiatan. Kemudian format selanjutnya ada peserta. Peserta berisi tentang siapa yang menjadi sasaran kegiatan yang direncanakan sesuai dengan bentuk kegiatan. Kemudian penyelenggara berisi keterangan siapa yang menjadi penyelenggara yang hendak melaksanakan kegiatan. Kemudian bentuk kegiatan berisi tentang format kegiatan. Kemudian jadwal dan lokasi kegiatan berisi keterangan kapan dan di mana kegiatan itu berlangsung. Nah, format proposal selanjutnya yaitu ada susunan panitia yang berisi susunan panitia yang sudah dibentuk agar pihak yang ditawarkan tahu mereka bekerja sama dengan siapa. Kemudian ada rencana anggaran berisi rincian pemasukan, pengeluaran, dan jumlah kekurangan dana. Kemudian penutup berisi kalimat penutup yang menyatakan harapan dan dukungan kepada semua pihak agar tertarik untuk terlibat. Kemudian ada penawaran kerjasama berisi tentang bentuk penawaran kerjasama kepada pihak sponsor. Nah, pada pengorganisasian pesan bisnis itu sendiri terdapat laporan bisnis. Nah, laporan bisnis itu sendiri yaitu suatu laporan yang bersifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, fungsi laporan bisnis sendiri ada 5. Yang pertama, pengendalian dan pengawasan. Kemudian yang kedua, pendokumentasian dan presentasi kerja. Kemudian yang ketiga, analisis informasi sebagai pemasukan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, pemenuhan persyaratan hukum dan regulasi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan. Nah, pada laporan bisnis sendiri itu terdapat penggolongan-penggolongan. Penggolongan yang pertama menurut fungsinya, yaitu untuk memberi informasi atau untuk menganalisis. Kemudian menurut subjeknya, departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Kemudian menurut formalitas, dibedakan atas dasar apa, bersifat formal atau non-formal. Kemudian menurut frekuensinya, apakah secara berkala atau khusus. Nah, dalam penulisan laporan bisnis terdapat langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Persiapan sendiri itu terdiri dari mengidentifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, mendefinisikan audiens atau pembaca, kemudian mengumpulkan bahan dan data. Kemudian setelah persiapan, langkah selanjutnya yaitu edit dan revisi. Edit dan revisi sendiri terdiri dari lihat kembali bahasa, ejaan, tampilan, dan akurasi. Nah, pada laporan bisnis terdapat 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua latar belakang, kemudian yang ketiga maksud dan tujuan, kemudian yang keempat ruang lingkup, kemudian yang terakhir prosedur. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan hingga akhir materi ini. Bila ada manfaat dari materi yang saya berikan, semoga berguna bagi kita semua. Kemudian bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.